Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Lanjutkan pembelajaran kita tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus kecepatan, jarak, dan waktu dengan cara mudah dan mudah mengingatnya dengan cara rumus segitiga Jokowi. Loh, kok presiden kita? Ini hanya cara untuk kita untuk memudahkan dan mengingat dengan segitiga Jokowi. Kayak mana itu, Umi? Segitiga Jokowi itu seperti ini. JKW. JKW. Ya. J itu apa? J itu adalah jarak. K itu apa? Kecepatan dan waktu. W itu waktu. Jadi mudah untuk mengingat. J, K, W. J itu di atas, K itu sama W sejajar. Kecepatan itu satuannya kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Pokoknya kalau ada soal seperti itu berarti itu kecepatan. Kalau jarak meter, sentimeter, hektometer itu jarak. Sedangkan waktu itu jam, menit, detik, second, dan lain sebagainya. Nah, misalnya gini, kalau dalam soal belakangnya ada 5 km per jam, udah bisa diidentifikasi kalau itu adalah kecepatan. Nah, dalam soal lagi, misalnya belakangnya 5 km, nah itu apa, Mi? Itu berarti jarak. Nah, begitu juga kalau misalnya di dalam soal ada 1 jam, nah itu berarti udah bisa ditentukan waktu. Nah, anak-anak, untuk rumus mudahnya tentang JKW itu, rumus JKW itu, kalau ingin kalian misalnya ingin mengetahui cara kecepatan, cara mencari kecepatan itu gimana, Umi? Lihat di atas, yang nggak ketutup, J dibagi W, J jarak dibagi dengan waktu. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari jarak, J-nya ditutup. Nah, tinggal apa yang kelihatan? K dikali W. Kecepatan dikali dengan waktu. Ingat nah, kalau di atas itu dia membagi, yang di bawah itu dikali. Nah, sekarang apa yang belum kita dapatkan rumusnya adalah W. Nah, kalau W itu W-nya ditutup. Berarti J dibagi dengan K, atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa kalian ingat untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Selanjutnya langsung ke contoh soal ya, supaya kalian langsung tahu gimana sih caranya kalau ngeliat soal. Nah, soal pertama, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, jawab gimana nih? Berarti ini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan. Berarti kalau ditanya kecepatan, kita lihat segitiga JKW, maka kita tutup kecepatannya. Kecepatan ditutup ya. Jadi rumusnya adalah J dibagi dengan K. Nah, kita diketahui J-nya berapa? Ingat yang belakangnya ada meter, itu berarti J. 300 meter diketahui J sama dengan 300 meter dibagi dengan yang waktunya, ingat satuannya ada menit, berarti 15 menit. Berarti 300 meter dibagi dengan 15 menit. Nah, itu gampang. 30 dibagi 15 itu 2. Nolnya tinggal 1, berarti 20. Nah, satuannya apa? Meter per menit. Itu adalah soal nomor 1. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Mudah kan kalau pakai rumus? Selanjutnya soal nomor 2. Apa bunyinya? Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh. Nah, dari soal ini kita bisa analisis. Yang dicari itu apa? Kita lihat segitiga JKW dulu, kita siapkan. Yang dicari adalah jarak.
Itu menjadi ditanya jaraknya. Berarti kalau yang ditanya jarak, J-nya ditutup. Rumusnya apa? K dikali dengan W, kecepatan dikali dengan waktu. Ingat di atas soal, kecepatan yang belakangnya kilometer per jam berarti itu kecepatan. Diketahui kecepatannya 32 km per jam dikali dengan waktu. Waktunya ada tuh 3 jam. Berarti 32 km per jam dikali dengan 3 jam. Sama dengan 96 kilometer. Jam sama jam habis, berarti tinggal kilometer. Ingat jarak itu kilometer, meter, dan lain sebagainya. Itu adalah hasilnya 96 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 kilometer. Selanjutnya adalah contoh nomor 3. Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, kita analisis soalnya tersebut ya anak-anak pakai segitiga JKW. Yang ditanya adalah waktu. Nah, kalau waktu berarti J dibagi dengan K. Kita tulis ya, W sama dengan J dibagi dengan K. Jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 90 km, kita masukkan. Nah, kecepatannya adalah 30 km per jam. Kita tulis 30 km per jam. Nah, hasilnya berapa? 90 dibagi dengan 30 adalah 3. Nah, kilometer dicoret, jadi tinggal jam. Jadi 3 jam. Waktunya 3 jam. Mengerti ya anak-anak ya? Mudah kok ini kalau kita hafal dengan rumusnya. Nah, caranya JKW itu. Jadi waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Baik anak-anak, pembahasan kita hari ini telah selesai tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jangan lupa setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, dikerjakan soal yang ada di website Araudah kita. Nah, Umi akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.